Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Teknik Informatika UI, saya Wisnu Febri Ramadan. Saya Muslim Afandi. Saya Bayu. Kami akan membongkar CPU dari awal sampai akhir, dan kami akan menjelaskan fungsi-fungsi dari komponen-komponen yang ada di dalam CPU. Ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Di sini kami meminjam CPU teman. Jadi segala kerusakan atau apa itu tanggung jawab kami. Sekian, dan untuk proses pembongkaran selanjutnya akan saya bongkar dengan Bayu. Terima kasih. Baik, ini bisa dijadikan tutorial untuk teman-teman yang ingin membongkar CPU atau ingin mengetahui komponen-komponen yang ada di dalam CPU. Tetapi apabila teman-teman melihat punya kami dan terjadi kerusakan pada CPU teman-teman, itu bukan tanggung jawab kami. Dan teman saya akan mencoba membongkar CPU komputer. Hal pertama yang harus dilakukan, membuka semua kabel-kabel yang terhubung dalam komponen. Ini, Pak. Oke, setelah kabel-kabel dilepas semua, maka langkah berikutnya melepaskan baut-baut yang terhubung. Di sini saya sedang membuka baut power supply yang terhubung dengan casing CPU-nya. Dan Bayu telah selesai membuka ini driver, CD driver, dan VGA telah dikeluarkan. Kemudian hard disk. Oke, perlahan, slow. Oke, dan ini hard disk juga telah dibuka. Selanjutnya power supply. Inilah bentuk dari power supply dan kabelnya. Dan kabel merah ini adalah kabel ATA penyambung ke hard disk, juga driver, CD driver. Kemudian buka motherboard. Motherboard ini akan melepaskan baut yang terhubung. Tolong disenter yuk. Ayo. Nah, dan inilah bentuk dari motherboard yang berada dalam CPU. Dan disinilah letak tadi VGA, dan ini RAM, dan di bawah ini
prosesor. Demikianlah pembongkaran. Selanjutnya kami akan menjelaskan fungsi dari komponen-komponen yang telah dilepaskan. Sekian dan terima kasih. Saya Muslim Afandi. Kali ini akan menjelaskan tentang motherboard. Motherboard adalah suatu komponen yang terdapat dalam CPU yang mana ia sebagai tempat dari komponen-komponen lainnya seperti VGA, RAM, prosesor dan lain sebagainya. Dan ini gambar dari motherboard. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dari yang ini dulu. Ini merupakan untuk meletakkan RAM. Di sini motherboardnya menggunakan DDR3 dan RAM-nya juga harus DDR3. Maka di sini diletakkan RAM. Kemudian setelahnya ini prosesor. Ini mengapa saya tidak membuka ini, karena bagian ini sensitif. Prosesor merupakan otak dari semuanya yang berperan penting dalam komputer. Prosesor berperan aktif dan juga harus berhati-hati dalam hal ini. Kemudian setelah itu di sini juga terdapat port untuk menyambungkan VGA. Ini port untuk VGA. Kemudian di sini juga terdapat untuk memasukkan port kabelan USB seperti flash disk, dan ini juga untuk keyboard kalau masih menggunakan yang lama. Mungkin nama saya Bayu, saya akan menjelaskan tentang VGA beserta RAM. Di sini VGA adalah video graphic adapter yang berguna untuk menerjemahkan suatu output komputer ke monitor. Di dalam bermain game diperlukan suatu VGA yang tinggi kekuatannya agar gambar yang dihasilkan terlihat lebih bagus. Di sini VGA yang digunakan AT Radeon yang bertipe HD6670. Selanjutnya RAM. RAM biasa juga dikenal dengan nama memori, yang gunanya untuk penyimpanan data sementara waktu digunakan oleh prosesor. Jika suatu komputer ini dimatikan, maka data di RAM akan hilang. Kecepatan membaca data RAM ini lebih cepat dibandingkan dengan hard disk. Di sini RAM yang digunakan adalah DDR3 yang kapasitasnya 2 GB. Oke, stop. Jelaskan tentang power supply. Power supply berfungsi sebagai penghubung ke listrik atau sebagai media penyambung ke listrik. Di sini terdapat banyak kabel yang mana untuk dihubungkan juga ke motherboard, hard disk dan sebagainya. Dan saya akan menjelaskan satu persatu kabel-kabelnya. Pertama di sini ini adalah kabel ATA. Ini berfungsi untuk hard disk jika hard disk tersebut berbentuk yang mempunyai yang bisa disambung ke yang kabel ATA. Hard disk mempunyai dua macam, ATA dan SATA. Perbedaannya adalah di antara kepalanya. Kalau ATA dia tipis dan yang ini SATA. Kemudian ini kabel untuk nyambung ke motherboard dan biasanya diletakkan untuk di sini. Dimasukin di sini untuk menyambung. Kemudian yang lainnya ini untuk floppy disk, kemudian ini untuk power ke VGA untuk menyambungkan power supply ke VGA. Bukan. Motherboard juga. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Muslim Afandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang power supply. Power supply berfungsi sebagai pengantar listrik atau bisa disebut juga sebagai penghubung listrik. Power supply memiliki beberapa kabel untuk disambungkan ke motherboard dan sebagainya. Dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Kabel yang ini
dinamakan kabel ATA. Dia disambungkan ke hard disk. Hard disk memiliki dua tipe, yang mana ATA dan SATA. Kebanyakan hard disk sekarang memakai ATA, tidak lagi SATA. Kemudian yang ini power untuk menyambung ke VGA. Kemudian yang SATA ini adalah kabel SATA. Kabel SATA dan ATA itu berbeda. Perbedaannya dapat dilihat. ATA lebih tipis dan SATA ada lubang-lubangnya. Kemudian ini power untuk menyambungkan ke motherboard, dan juga kabel yang ini sebagai tambahan, dan ini yang berfungsi sebagai utama. Letaknya di motherboard, kabel ini terletak di sini. Nama saya Wisnu Febri Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang disk drive dan hard disk. Ini disk drive berfungsi sebagai media pembaca data yang berada di dalam CD-ROM maupun DVD, yang dimana kita akan membacanya ketika kita. Dan hard disk yang berfungsi sebagai menu penyimpanan utama di dalam CPU. Dan yang ini hard disk yang kami gunakan memiliki kapasitas 1 tera. Sekian, sukses buat kita semua. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.